Ya pemirsa, puluhan warga Kabupaten Kupang di bawah koordinir Lembaga Pengawas Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia menyampaikan tuntutan terkait penanganan kasus dugaan tipikor pembangunan GOR Kabupaten Kupang di Makapolres Kupang. Ini kita sudah Koordinator demo yang juga merupakan Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia atau LP2TRI, Henrikus Jawa mengatakan ada dua tuntutan warga dalam demo ini terkait penanganan kasus GOR. Masa mempertanyakan para tersangka yang belum juga ditahan. Bahkan dibiarkan untuk melakukan jumpa pers memberikan informasi kepada publik, seolah-olah tersangka tidak pernah salah dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, masa juga meminta agar mantan Bupati Kupang, Korinus Masneno, segera ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki peran penting dalam kasus dugaan tipikor pembangunan GOR Kabupaten Kupang. Adapun selain dugaan tipikor pembangunan GOR Kabupaten Kupang, masa juga meminta agar Polres Kupang bisa menyikapi dugaan korupsi dana bencana Seroja dan sejumlah kasus lain yang ditangani Polres Kupang yang saat ini belum juga tuntas. Itu jelas dalam tuntutan itu kan tadi sudah kita bacakan bersama. Itu yang pertama itu kami minta Pak Kapolres Kupang agar segera menahan para tersangka korupsi dana pembangunan GOR Kabupaten Kupang. Yang kedua, Pak Kapolres Kupang segera tetapkan mantan Bupati Kupang dalam kasus GOR Kabupaten Kupang. Kasus GOR ini jelas yang melaporkan itu adalah saya sendiri. Jadi kita sudah bersama dengan Pak Kapolres Kupang, dengan Pak Kasat Resim, Pak Kanit Pikor, kita sudah gelar bersama bahwa memang ada keterlibatan mantan Bupati Kupang. Ya, itu seharusnya sudah ditetapkan juga sebagai tersangka karena ada disposisi ke Kadisprip Kabupaten. Sementara itu, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Anom Wirata saat bertemu masa aksi mengatakan Polres Kupang tidak akan melindungi dan menindak tegas para koruptor. Hal ini terbukti pihaknya sudah menetapkan 5 orang tersangka terhadap kasus tersebut. Terkait dengan penambahan tersangka, belum ada bukti yang cukup untuk menjerat sehingga timnya masih terus melakukan pendalaman. Ia menambahkan, saat ini belum bisa dilakukan penahanan para tersangka. Belum ada bukti yang cukup untuk menjerat sehingga timnya masih terus melakukan pendalaman. Ia menambahkan saat ini belum bisa dilakukan penahanan pada para tersangka karena sementara dalam keadaan sakit parah dan telah dibuktikan langsung oleh Kapolres saat berkunjung bersama dokter ke tempat tersangka. Kendati demikian, para tersangka tetap melakukan wajib lapor 2 kali dalam 1 minggu. Sebagai bukti kami tidak terkait ketahui Bapak Mama lagi itu ada sakit diambil keterangannya dengan kita sampai bawa dokter juga berenang terkait dengan Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.